itu A, I, U, E, O-nya jelas. Ya, ini fragmen tertua. Faktanya Pak, kita punya 70 manuskrip Yunani Perjanjian Baru, semuanya berasal dari zaman yang jauh sebelum Muhammad, dan semuanya membuktikan kata Yunani asli yang digunakan di dalam Yohanes 14:16, 14:26, dan 16:7 adalah Parakletos. Ya, Roh Kudus. 2 manuskrip tertua, Codex Sinaiticus, abad keempat, Codex Alexandrinus, disimpan di British Museum di London, dan dapat diperiksa semuanya, Parakletos. Ya, tadi Pak Otmer saya sudah tunjukkan, ini lebih kuno lagi daripada kodeks ini, ya, memverifikasi penggunaan Parakletos. Kok bisa ini ada buku Muslim yang menafsirkan seperti itu, Pak? Ya, kemudian tadi yang dikatakan yang setia dan yang benar, itu siapa sih, Pak, penunggang kuda putih ini? Namanya ialah firman Allah. Apakah Muhammad firman Allah? Oh. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Apakah Muhammad Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan? Ini adalah gelar Mesias. Mengapa Muslim berbohong untuk menyebarkan agamanya? Jika Islam adalah agama yang benar, mengapa harus mengambil dari kitab orang lain dan menistakannya sebagai palsu dan memutarbalikkan ayat Alkitab? Tuh. YouTuber Muslim tidak bisa membuat konten tanpa menista Kristen dan Alkitab. Ya, ini saya nggak usah perlihatkan, saya lihatkan sekilas-sekilas. Ini yang kemarin kita bahas ya Pak ya. YouTuber Muslim ini kontennya mencerminkan level EQ dan buah ajaran Islam. Jika kalah argumen, mereka akan membuat konten yang mendiskreditkan orang tersebut dengan fitnah dan ancaman. Anda tahu ini, ya saya nggak usah ngomong namanya dah. Kalau ngomong nanti ini ya. Beberapa sudah diancam dibunuh, beberapa diancam digrebek. Ya. Saya termasuk, Bu. Jadi, saya termasuk diancam. Termasuk Pak Pavel ya. Luar biasa. Ancam halal darah. Ini Pak. Betul, betul. Ya, dan mereka senang berpolemik dengan memberikan data palsu. Ya, saya nggak usah bahas ini. Nah, selama ulama kalian, ustadz dan muslim YouTuber membahas Alkitab dan Kristen, kita akan memberikan takaran yang sama kepada Quran, Islam, dan Muhammad. Saya kemarin sudah mengatakan, usia 8 atau 7, siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Anda sudah diperingatkan oleh Allahmu di Al-An'am ayat 108. Janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Jadi kamu harus berdiskusi dengan bagus dengan ahli kitab. Ya, kalau kamu memaki dan menista, Allahmu sudah mengatakan mereka akan ganti memaki Allahmu dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Kalian menista, menghujat agama orang lain dan kitab orang lain, kalian sudah melampaui batas agamamu dan Allahmu sudah memperingatkan hal ini. Ini adalah surat Al-Ankabut, surah 29 ayat 46. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Jadi, apakah berdiskusi boleh? Boleh. Tapi kalau kamu sudah membuat hoax, menista dan menghujat, Allahmu sudah memperingatkan. Barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Ya, mengapa YouTuber Muslim dan Ustadz ini menista dan menghujat dan bukan dengan cara yang baik bertanya tentang iman Kristen, Pak? Padahal di dalam Al-Ankabut ini dikatakan, Allah mengatakan, ya, kamu katakan nih kepada ahli kitab kalau kamu berdebat dengan mereka, kami ini juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhanmu satu, katanya. Dan kami hanya berserah diri kepadanya. Jadi membangun jembatan dialog. Di ayat ini, Allahmu subhanahu wa ta'ala mengatakan, kamu harus beriman kepada Alkitab kami. Dan tidak pernah Allahmu mengatakan Alkitab kami dipalsukan. Di satu sisi Quran dan Muhammad mengkonfirmasi Alkitab, Taurat, Zabur, dan Injil. Mereka nggak kenal Alkitab Nabi-Nabi. Tapi ketika Muslim membuka Alkitab, itu tidak seperti yang mereka bayangkan di dalam imajinasi mereka. Dan isinya bertentangan dengan Quran. Sehingga Muslim ini bingung, Pak. Satu-satunya cara adalah mengklaim Alkitab sudah dipalsukan. Sekarang kita lihat ini surah Hud ayat 1. Dikatakan Quran ini suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana. Lagi maha teliti katanya. Kalau Quran ini terinci, detail, rapi, mengapa masih memerlukan hadis dan kitab? Quran ini merupakan sebuah puzzle. Anda kalau lihat itu gambar puzzle, potongan-potongan informasi, serpian-serpian informasi. Oh, ada nabi yang bernama Daud, ada nabi yang bernama, kemarin sang debater bertanya, nabi siapa ya? Nabi siapa tuh yang dia tanya tuh? Nabi siapa lagi yang dia tanya? Ceritakanlah kisah Nabi Khidir atau apa tuh yang di dalam Quran. Tapi ternyata kisahnya nggak ada di dalam Quran, malah ada di dalam Wikipedia katanya. Jadi Wikipedia lebih lengkap dibanding Quran. Dia tanya, bagaimana ini Wikipedia bisa menceritakan kisah Nabi siapa? Saya lupa lagi ya. Dia tanyakan sang debater tuh Rudi Yohanes.
Kok Wikipedia lebih lengkap cerita mengenai sang nabi ini, tinggalnya di mana, siapa, apa nih? Kok Quran nggak ada, nggak lengkap. Selain tidak lengkap, Quran tidak disusun secara kronologis dan tidak cocok dengan fakta sejarah. Nah, kalau Anda tadi cuma dapat potongan-potongan kepingan-kepingan fase informasi, oh ada nabi namanya Daud, ya, ada kitab namanya Zabur, ya. Makanya Anda tidak bisa melihat gambaran utuh. Apa itu dosa? Apa itu keselamatan? Mengapa Yesus harus turun sebagai manusia? Ya, mengapa Tuhan sendiri yang harus menebus dosa kita? Mengapa harus ditebus dengan darah? Apa artinya the blood covenant, perjanjian darah ini? Mereka nggak bisa melihat itu, Pak. Karena mereka kehilangan gambaran besar. Dan mereka hanya punya potongan-potongan informasi. Ya, Anda nggak bisa lihat nih gambar ikan ini. Ya, tadi tuh. Yang Anda lihat apa nih? Anda bisa cerita nggak dari gambar ini, Pak Pavel? Jelas. Gambar apa ini? Anda nggak bisa tahu, kan? Nggak tahu. Apa ini gambar apa nih? Nggak jelas. Biru, Mungkin ada yang hitam, ada yang kuning. Kayak mukanya Madia kali itu. Ya, kita nggak ngomongin itulah ya. Tapi yang jelas Anda tidak bisa melihat rencana utuh keselamatan Allah bagi manusia. Karena Anda tidak punya kitab Taurat dan kitab Nabi. Makanya saya mengatakan, selama Anda tidak menerima kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, selama Anda tidak menerima kitab para Nabi, Anda ada dalam kebodohan dan kebutaan rohani. Ya, karena Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya apa yang dikatakan Musa di dalam kitab Taurat mengenai aku, maka kamu pun tidak akan percaya apa yang akan aku katakan. Kamu pun tidak akan percaya Injil. Karena Injil yang pertama itu ada di dalam Taurat. Ada di dalam kitab para nabi. Lihat ini perbandingan ukuran Quran dan Alkitab, Pak. Perbedaan ayatnya Quran hanya 20%. Jumlah katanya hanya 13% dari Alkitab. Babnya hanya 10%. Jumlah hurufnya hanya 9%. Ya makanya mungkin khotbahnya habis kali ya. Jadi kalau khotbahnya habis dari Quran, mereka ngambil dari Alkitab, Pak. Jika kisah Alkitab diambil dari Quran, misalnya di kisah Nabi Daud diambil, Ibrahim diambil, pokoknya semua yang sama dengan Alkitab ini diambil, maka yang tersisa dari Quran ini hanya 1% daripada Alkitab. Makanya kemarin saya tanya, bisakah Anda stop membicarakan Alkitab kami dan menistakan Kristen? Oh nggak bisa, kami nggak bisa stop. Loh kalau nggak bisa stop, apa haknya kalian menyuruh kita stop membicarakan Quran dan hadis kalian? Kemudian ada yang mengatakan demikian ketika kalah debat dengan saya. Kamu nggak bisa ngutik Quran, kamu mengimani Quran. Tapi kami boleh berhak mengutik-ngutik Alkitab karena kami mengimani Alkitab. Bagaimana menurut Anda, Pak? Black itu. Enak aja. Hajar, Bagaimana Bu. mengimani Alkitab, Bu? Sementara Alkitab dituduh kitab palsu. Coba.